kabarnya teman-teman semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Dimudahkan rezekinya. Amin. Project Wolf Hunting, rilis tahun 2022. Film ini berkisah tentang sekelompok tahanan paling berbahaya yang akan dipindahkan dari Filipina ke Korea menggunakan kapal kargo yang sangat besar dalam durasi 3 hari. Dikawal oleh puluhan polisi berpengalaman. Di dalam kapal besar inilah terjadi pembunuhan skala besar-besaran. Para tahanan dan petugas tidak pernah tahu ada monster yang sangat mengerikan terbangun dari lumbung kapal dan memulai pembantaiannya. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal dari Korea. Untuk memudahkannya saya berikan infografisnya. Warning, penuh adegan barbar dan brutal. Yuk kita putar bumper. Bandara Internasional Incheon tahun 2016. Pemerintah Korea mempunyai program untuk memulangkan para buronan sebanyak 47 tahanan berbahaya Korea yang berada di Filipina. Iring-iringan keluar dari bandara. Seorang bapak-bapak dengan jeli melihat orang yang dicarinya. Dia berteriak, "Inilah pembunuh berantai yang membunuh istri dan anaknya." Dia berteriak dengan marah, masuk ke dalam barikade. Ternyata bapak ini membawa bom. Dengan marah berteriak, tragedi ini menyebabkan 7 petugas tewas dan 30 orang sipil terluka. Masa sekarang, September 2022. Pelabuhan kapal kargo Burbat, Manila, Filipina. Hari ini adalah pemulangan kembali para tahanan dengan kapal kargo. Akan berangkat pukul 5 sore ini. Setelah kejadian bom yang meledak di bandara 6 tahun yang silam, pemerintah Korea tak mau mengambil risiko. Mereka akan menggunakan terminal kargo yang tak bisa diakses warga untuk memulangkan para tahanan ke Korea. Polisi Nasional Korea akan bekerja sama dengan otoritas pelabuhan Busan. Mereka menunjuk kapal kargo Frontier Titan dengan kapasitas 58.000 ton sebagai kapal pengawal. Yang bertugas adalah para petugas polisi senior yang sudah berpengalaman 10 tahun dalam kasus kekerasan. Para penjahat yang dipulangkan ini rata-rata statusnya adalah Red Notice. Itu adalah status penjahat rank tertinggi yang dikeluarkan oleh Interpol. Mobil tahanan masuk ke pelabuhan kargo dalam pengawalan ketat. Satu persatu para tahanan keluar dari bus. Dikawal dengan ketat satu polisi untuk satu tahanan. Kapten Lee Sok-woo adalah komandan misi pengawalan ini. Dia membacakan nama tahanan satu persatu agar segera naik ke kapal. Pria menyeramkan ini Bak Jong-do, penjahat ganas yang kabur ke luar negeri. Seorang pembunuh berantai dan ketua geng yang sangat ditakuti di Korea. Kapten Sok-woo sangat ingat dengan bajingan ini. Dia hampir menjadikan putrinya sebagai target. Perilaku Jong-do membuat kapten ini ingat semua kelakuan busuknya dan menghajarnya habis-habisan. Anak buahnya berusaha menenangkan kaptennya. Seorang dokter yang bernama Kyung Ho dan perawat Eunji juga ikut di perjalanan kali ini. Setelah puas menghajarnya, kapten ini menyeret Jong-do. Inilah proyek berburu serigala. Para tahanan masuk ke kapal. Mereka akan ditempatkan 2 orang per satu ruangan. Satu persatu diborgol ke tiang besi di dinding. Sementara di Pelabuhan Busan, sekelompok orang memasuki gedung menara kontrol Pelabuhan Busan. Para petugas dan karyawan kaget dengan kedatangan orang-orang ini. Orang ini adalah pemimpin komando pemulangan para tahanan kali ini. Oh Daewung, dia akan mengambil alih semua pekerjaan di sini dengan timnya. Mempersilahkan semua karyawan keluar dari sini. Manajer ruang kontrol tak terima dan mencoba menolak. Sebuah dokumen membuat orang ini diam. Semua karyawan ruang kontrol diusir dari ruangan itu. Sementara di kapal, para petugas membacakan dakwaan dan kasus para tahanan. Bak Jong-do, seorang mantan guru, pembunuh berantai, ketua geng lokal, pemerkosa, korbannya hampir 20 orang, lalu melarikan diri ke luar negeri. Seorang pemuda yang nampak tenang ini Lee Dong-il. Pemuda ini membunuh seorang pejabat di Filipina dan beberapa orang secara acak di Korea. Dia berada di daftar merah Interpol, tergolong sangat berbahaya. Menghilang 2 tahun lalu dari Korea. Ada 2 tahanan wanita di antara 20 tahanan ini. Polwan yang bernama Lee Dayon menyeret kedua tahanan ini ke kamar yang terpisah, memborgol dan membacakan kasus wanita ini. Myung-ju, pembunuh suami dan kedua mertuanya, melarikan diri saat akan ditangkap. Kapten Sok-woo masuk ke lorong para tahanan ini berada, membacakan peraturan.
makan 2 kali sehari, kamar mandi 1 kali sehari, tidak ada sikat gigi demi keamanan. Waktu perjalanan 3 hari. Jangan banyak gaya dan jaga sikap. Di sini tidak ada CCTV. Jika mereka macam-macam, petugas akan memukuli mereka. 3 hari adalah waktu yang cukup untuk membuat mereka babak belur. Seok-woo menghubungi kapten kapal Frontier Titan lewat radio. Mereka sudah selesai mengatur. Dia bisa berangkat sekarang. Sebelum pergi, Seok-woo mengingatkan anggotanya, walau 1 detik mata mereka tak boleh lepas dari orang-orang ini. Menara kontrol Pelabuhan Busan. Anak buah Daewoo menghubungi kapten kapal agar menghidupkan transmisi 1 kali 24 jam. Mereka akan memastikan kapal tetap di jalurnya. Sementara perawat dan dokter ditempatkan di ruangan khusus. Mereka menyiapkan peralatan. Sementara si Dr. Ho tingkahnya agak mencurigakan. Mengambil suntik dan beberapa tabung obat cair. Ditempatkan dalam kantong makanan. Untuk keamanan, para petugas polisi sendirilah yang menyiapkan seluruh bahan makanan yang akan diantar untuk para tahanan. Para petugas ini sebenarnya kesal. Kenapa mereka yang mendapatkan tugas ini tanpa bisa menolak terapung di kapal selama 3 hari? Si dokter datang ke pantry untuk mengambil makanan. Ada 1 anak buah kapal di sana bernama Kim Gyung-tae. Orang ini bertugas membantu para petugas menyiapkan makanan. Keadaan di lumbung kapal aman. Semua petugas bekerja dengan normal. Kapal Frontier Titan melaju membelah lautan. Dr. Ho melihat sekeliling, masuk lift dan turun ke bagian lumbung kapal, mengecek denah kapal. Dr. Ho sampai di bagian lumbung kapal, tetap berjalan sambil memeriksa denah. Lalu dia sampai di sebuah ruangan sesuai denah. Ternyata ada ruangan rahasia di sana. Makanan datang untuk para tahanan. Dibantu oleh Gyung-tae mengantar makanan untuk setiap tahanan. Gyung-tae melihat para petugas sedang asik makan tanpa memperhatikannya. Dia membuka sebuah pintu diam-diam dan mencabut kuncinya. Sementara di ruangan rahasia di lambung kapal, seorang pria sudah menanti di bawah. Dan seorang pria lagi sibuk memperhatikan layar monitornya dan mengetikkan sesuatu di layar komputer, seperti memprogram sesuatu. Inilah hal yang tidak diketahui oleh para petugas kepolisian di atas dan para tahanan. Sosok tubuh terbujur kaku di dalam tempat tidur besi. Tubuh itu penuh dengan kabel infus yang terhubung ke badannya, penuh alat bantu kehidupan. Tubuh ini berkode nama Alpha. Bagaimana sejarah Alpha akan diceritakan di akhir film. Inilah misi khusus yang dilakukan oleh Komandan Dong-wook. Selain memulangkan para tahanan, dia memulangkan hasil eksperimen rahasia yang diseludupkan secara rahasia oleh sebuah perusahaan farmasi dari Korea. Dilihat dari foto dan dokumen serta teks di kertas, eksperimen itu mungkin sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Ada huruf Jepang yang tercampur di gambar. Kembali ke Dr. Ho, dia memperhatikan tubuh itu. Kondisinya sangat mengerikan. Matanya telah dijahit, mulutnya penuh ulat. Tapi anehnya tubuh orang ini masih bernafas. Dokter ini sempat ketakutan, tapi orang-orang ini memerintahkannya untuk melakukan tugasnya dan pergi dari tempat ini. Dr. Ho menyiapkan alatnya, menyuntikkan obat cair dalam botol. Dengan takut-takut, dia melakukan tugasnya. Di ruang kontrol Pelabuhan Busan, anak buahnya melaporkan kepada Komandan Dong-wook. Kapal sudah memasuki perairan internasional, tetap di jalurnya. Kapal barang itu membuat biji besi dan semen. Tidak ada barang yang mudah terbakar di dalamnya. Sementara di kapal, sudah hampir tengah malam. Petugas yang kelelahan sudah tidur. Dan ada beberapa yang masih asik mengobrol dengan rekannya. Melihat para petugas lengah, Jong-do memulai aksinya. Mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ini adalah pen besi yang bisa digunakan untuk membuka borgol. Dari mana dia mendapatkannya? Kemungkinan besar dari anak buah kapal yang bernama Gyung-tae. Tingkahnya sangat mencurigakan. Gyung-tae mengintip para polisi yang sedang asik bermain kartu. Beberapa anak buah kapal yang lain bergabung dengannya, membuka sebuah ruangan. Itu adalah gudang makanan. Ketika peti dibuka, itu penuh dengan pistol, amunisi, dan beberapa senjata, dan uang dolar. Beberapa hari yang lalu di Filipina, orang-orang ini menghabisi anak-anak buah kapal yang asli. Dan mereka inilah yang menyamar dan menggantikannya. Borgol Jong-do terbuka, dan borgol kedua juga lepas. Jong-do melemparkan pin besi ke tahanan di sebelahnya. Dengan santai berpura-pura memasangkannya kembali. Gyung-tae masuk ke lorong tahanan dengan gerombolannya. Para petugas ini heran melihat para kru-kru kapal ini. Bahkan ada satu yang menenteng senapan mesin AK-47. Gyung-tae menyapa para petugas. Dan kejadian yang selanjutnya adalah malam pembantaian yang mengerikan. Malam berdarah-darah di kapal ini dimulai.
Para petugas yang tidak siap ini sangat gampang untuk dibantai. 3 orang anggota kepolisian pertama tewas. Mereka dipindahkan ke gudang makanan. Hal yang tak pernah mereka sangka, darah dari tubuh korban mengalir ke bawah. Itu membuat malam di kapal ini nanti akan lebih mengerikan. Jung Tae dan gerombolannya menyebar. Mereka ke ruang kemudi. Kapten dan awak kapal masih tenang-tenang saja dan memutar radio dan asik mengobrol. Jung Tae masuk dan memulai menembaki para awak kapal satu demi satu. Ada 2 orang yang mereka biarkan hidup. Mereka akan mengemudikan kapal. Orang-orang ini mulai memotong kabel, kotak sensor koneksi, dan menanyakan dari mana datangnya sinyal kontak dari Korea. Gerombolan ini sangat berbahaya. Senjata mereka sangat lengkap. Dan 1 orang naik ke atas, mulai memotong alat penangkap sinyal. Salah satu anggota melapor ke Dongwook. Sinyal terputus. Kapal itu hilang dari peta. Dongwook menyuruh lakukan dengan sistem cadangan. Ternyata itu juga terputus. Kapal itu hilang sekarang. Dongwook ngamuk dan menyuruh menghubungi Departemen Komunikasi Jalur Kapal Internasional untuk mengatur ulang sinyal kapal itu dari satelit. Sementara di kapal perempuan, Dayon dan rekan polisinya Sujin mencoba menghubungi rekan-rekannya di bawah. Tidak ada satupun yang menjawab. 2 tahanan wanita ini sibuk mengejek kedua polisi wanita ini. Sementara sebagian masih berjaga di lorong ruang tahanan. Pria tahanan yang berada bersama Jongdu membuat keributan. Petugas yang berjaga curiga ketika dia memeriksa borgol sudah lepas dan dia disergap oleh Jongdu dengan sangat brutal. Bersamaan, Gyung Tae dan pasukannya masuk ke ruangan itu. Pembantaian yang kedua dimulai. Seluruh pasukan yang berjaga di sana dibantai. Ternyata Gyung Tae dan pasukannya adalah kelompok dari 2 orang ini, Gonbe dan Jongdu. Orang-orang ini memberi hormat kepada keduanya. Jongdu memberikan perintah untuk membebaskan semua tahanan, lalu meminta pisau ke anak buahnya dan melakukan hal yang mengerikan pada petugas yang masih hidup ini. Saat semua petugas dibantai, pemuda yang bernama Dong Il tetap tenang. Tak ada perubahan di wajahnya. Departemen Komunikasi memberitahu, kapal masih tetap di posisinya. Mereka menyarankan untuk mengecek keadaan di dalam kapal. Dongwook menyuruh anak buahnya menghubungi Badan Meteorologi di Cina dan Jepang untuk meminta lokasi akurat dari kapal ini. Sementara Dayon masih sibuk menghubungi kawan-kawannya di bawah. Tidak ada jawaban. Dia dikejutkan oleh Dr. Ho yang tiba-tiba datang dari bawah. Kapten Soku datang, menyuruhnya berhenti mengancam si dokter. Mereka punya masalah, semua petugas di lorong tahanan tak bisa dihubungi. Tak sengaja mereka melihat anak buah Gyung Tae yang turun ke ruang kemudi sehabis memutuskan kabel sinyal. Para petugas ini segera mengejar ke atas. Semua tahanan kejam ini bebas, hanya Dong Il masih tetap santai. Salah seorang tahanan sepertinya agak berlebihan dan kesenangan, berteriak, "Di mana polisi wanita tadi? Dia akan mencarinya." Itu membuat Jongdu tersinggung dan menembak pria ini. 그년 내 거야 임마. Jongdu sepertinya mengenal Dong Il dan menyapanya. Dia sudah sangat lama tak melihatnya. Dong Il mengatainya bodoh. Dia tak tahu apa yang telah dia lakukan. Jongdu balik memarahinya. Dia harusnya berterima kasih telah dibebaskan. Tapi Jongdu yang ganas ini agak ragu dengan Dong Il. Pria yang gampang tersinggung ini tak menyentuh Dong Il. Seperti ada sesuatu yang membuatnya takut kepada pemuda ini. Dong Il yang melihat para petugas yang meninggal seperti melihat masa lalu. Ada wanita yang bersimbah darah di rumahnya. Itu adalah istrinya. Kembali ke masa sekarang. Jongdu segera bersiap untuk menuju ke atas. Mereka akan mengambil alih kapal ini. Yang ingin bergabung ikut dengannya. Yang tidak ikut silahkan jaga diri sendiri. Rata-rata semuanya mengikuti Jongdu, kecuali ada seorang pak tua yang mengikuti Dong Il. Sementara para petugas yang menuju ruang kemudi melihat mayat yang berserakan. Perkelahian terjadi. Polisi yang berniat menembak diberondong peluru oleh Gyung Tae. Baku tembak terjadi.
Semua rekannya tewas. Gyung-tae tinggal sendirian. Kapten Soku menyuruhnya menyerah. Gyung-tae berteriak, mereka lah yang tinggal sedikit. Semua anak buahnya di lorong tahanan pasti sudah dihabisi oleh Jong-do. Gyung-tae menyandera awak kapal dan menyuruh orang-orang ini menyerah. Para petugas terpaksa menyerah. Saat Gyung-tae lengah, Dayon menyerangnya. Dan akhirnya para petugas menghabisi pria ini. Awak kapal memberitahu Dayon agar ke ruang mesin untuk menggunakan telepon satelit agar pihak berwenang di Korea bisa mengirim bantuan. Sementara Dokter Ho yang ketakutan diejek Eunji karena terlalu pengecut. Si dokter yakin banyak suara tembakan di luar dan para tahanan kabur. Eunji yakin itu cuma ketakutannya saja. Semuanya aman-aman saja. Tapi teror yang sebenarnya baru akan terjadi. Semua mayat dan korban yang meninggal dikumpulkan dan ditumpuk di gudang makanan. Tapi para penjahat ini tak sadar. Darah di gudang mengalir lewat pipa ke tubuh Alpha yang sedang tidur. Dan tiba-tiba pria ini bangun. Dua orang penjaga ini sedang asik di komputernya. Belum tahu situasi apa yang akan terjadi. Jong-do dan rombongannya sampai di ruangan mesin. Para awak kapal heran melihat orang-orang ini dan mengusirnya. Tapi orang-orang ini sangat brutal, apalagi Jong-do. Awak kapal yang lain sadar, mereka berhadapan dengan para penjahat yang berbahaya. Tujuan Jong-do adalah telepon satelit. Dia lebih dulu bergerak dari para petugas kepolisian. Tujuan mereka adalah menghancurkan alat komunikasi, sehingga bantuan dari Korea tak akan pernah sampai ke kapal. Kapten Soku datang ke lorong tahanan. Yang tertinggal hanyalah ruangan yang penuh darah. Semua petugas akhirnya berkumpul. Para tahanan hilang, dan juga rekan-rekan mereka yang berjaga di sini sudah lenyap. Para petugas menduga hal ini sudah direncanakan para tahanan sebelum mereka naik ke kapal. Dayon memberitahu di ruang mesin ada telepon satelit untuk menghubungi pihak Korea. Nah, kita mulai nih bagian yang serunya. Ketika semua orang berkumpul di ruang mesin, cuman satu awak kapal yang tersisa. Dia memohon, tanpa dia kapal akan berhenti. Tapi semua penjahat ini mentertawakannya. Saat Jong-do akan membunuh, Dong-il menghentikannya. Dan bersamaan, petugas kepolisian sampai di bawah dan mulai menembak. Jong-do memerintahkan anggotanya untuk membereskan para petugas yang tersisa ini. Dan mereka mulai mengambil senjata. Petugas kepolisian dan penjahat saling berteriak. Hanya Dong-il yang tetap tenang sambil mengamati situasi. Jong-do memulai menyerang Kapten Soku. Dan perkelahian brutal terjadi antara para petugas dan penjahat. Dan teror yang sesungguhnya telah bangun. Dimulai ketika orang-orang ini sedang berkelahi. Alpha terbangun dan sampai di sana. Inilah teror kematian yang sesungguhnya. Para petugas dan tahanan langsung berhenti melihat betapa mengerikannya orang ini. Mata Alpha yang dijahit ternyata bisa merasakan sensor panas. Orang ini adalah senjata pembunuh yang berjalan. Cara pembunuhannya sangat mengerikan. Peluru tidak mempunyai efek ke orang ini. Salah satu tahanan bahkan ada yang kencing di celana. Kebrutalan yang dilakukan oleh monster ini sungguh di luar nalar. Para tahanan langsung tersadar. Ini bukanlah benda yang bisa mereka lawan. Semuanya langsung kabur dari tempat itu. Jong-do yang berada di atas memberondong dengan peluru, tapi itu tidak ada gunanya. Semua perlawanan dan usaha para tahanan ini sia-sia. Jong-do yang kejam dan merasa sangat brutal bertemu lawannya. Penjahat kejam ini tewas dengan kondisi yang tak berbentuk lagi. Kapten Soku melihat sekeliling, banyak mayat di mana-mana. Mencoba mencari anggotanya yang selamat. Tiba-tiba Alpha kembali.
Dan di saat kritis itulah Dong Il menolongnya. Anehnya, Alpha mengelak dari tusukan Dong Il, merasa itu berbahaya. Dayon menyeret kaptennya ke atas, sementara Dong Il mencoba menahan Alpha. Tubuh Alpha segera beregenerasi setelah ditembak. Itu segera pulih. Yang membuat heran, ternyata Dong Il bisa melawan Alpha. Pintu besi ke bawah berhasil ditutup. Ada beberapa orang yang selamat dan naik ke atas. Anggota Daewoo melapor. Akhirnya mereka mendapatkan posisi kapal itu. Mereka sedang ada di laut di dekat Taiwan. Ketika foto kapal dari satelit diperbesar, banyak bercak darah di area atas kapal. Orang ini sangat marah. Para petugas tidak ada gunanya. Berarti petugas kepolisian telah gagal menjaga para tahanan. Dan mulailah sedikit terbongkar. Dongwook yang petugas pemerintah inilah yang menyelundupkan Alpha di lumbung kapal. Dan orang yang sedang bicara dengannya ini bernama Pio. Jika teman-teman jeli, di tubuh orang ini ada bentuk kotak dan garis bekas di bedah. Kalau diingat-ingat, sama dengan kondisi tubuh Alpha. Kedua orang ini saling menyalahkan. Alpha seharusnya tidak naik kapal yang sama dengan para tahanan, tapi Dongwook lah yang menyarankan kondisi itu. Sekarang semuanya kacau. Direktur Pio ingin dia membawa timnya dan menjemput Alpha, lalu menutup telepon. Dan itu membuat Dongwook sangat marah. Ternyata kekuatan Dongwook juga luar biasa. Siapa dan apa asal-usul orang-orang ini? Apakah mereka subjek penelitian yang sama? Sekilas terlihat mata Dongwook berubah jadi biru. Keadaan di kamar tahanan wanita sudah terbalik. Polisi wanita sudah ditahan dan terborgol. Beberapa orang tahanan yang di atas belum tahu bahwa semua rekan-rekan mereka sudah dihabisi di bawah dan masih tertawa-tawa dengan santainya. Kedua awak kemudi yang masih hidup berniat melarikan diri dari kapal. Saat akan mengambil pelampung dan menurunkan skoci, saat itulah Alpha muncul dan memulai pembantaiannya kembali. Dr. Ho dan perawat Eunji yang di kamar mendengar suara aneh dan tiba-tiba Dr. Ho berlari ketakutan dan bertemu dengan orang-orang yang selamat. Dayon dan Kapten Sokwu bertanya dan memaksa dokter ini menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dr. Ho menjawab dia hanya dibayar oleh seseorang untuk menyuntikkan sejenis obat bius setiap 6 jam kepada mayat rahasia yang mirip monster di lumbung kapal. Ada sebuah perusahaan farmasi rahasia yang menawarkan kepadanya dengan upah yang sangat banyak. Dr. Ho berkata ada obat bius di basement yang mungkin bisa membuat monster itu tidur. Dayon akan memeriksanya di basement. Kapten Sokwu akan mencari rekan-rekan mereka yang mungkin masih hidup. Di kamar tahanan ini ada beberapa orang yang akan menjadi korban selanjutnya dari Alpha. Kedua orang ini memeriksa pintu yang digedor-gedor. Monster itu sudah di sini dan memulai pembantaiannya. Orang-orang ini sangat ketakutan melihat wujud orang ini sangat mengerikan. Selain kedua orang yang melarikan diri ini, semuanya tewas dengan kondisi yang mengerikan. Dan Kapten Sokwu sampai di dekat kamar tahanan wanita. Rekannya dan beberapa tahanan juga sudah tewas. Sementara Dr. Ho dan yang lainnya sampai di basement, berusaha mencari obat bius. Kedua orang yang menjaga tadi juga sudah tewas. Dayon sempat heran melihat Dong Il yang terluka. Tapi dia tidak nampak kesakitan dan biasa saja. Barulah terungkap siapa Alpha sebenarnya. Dayon juga menemukan dokumen rahasia berbahasa Jepang. Ada foto Alpha di sana. Nama orang itu Kim Wang-yu. Lahir tahun 1911. Itu hampir 100-an tahun lebih. Pada tahun 1943, orang ini adalah tentara Korea yang melawan Jepang. Tertangkap dan dipenjarakan di sisi barat Pulau Mindanao, Filipina. Subjek dengan kode nama Alpha adalah senjata manusia hasil uji coba Jepang. Barulah orang-orang ini sadar, makhluk yang mereka lawan terlalu mengerikan. Dr. Ho mendapat
mendapatkan informasi dari laptop yang masih hidup. Subjek penelitian Alpha mempunyai tendensi melakukan kekerasan tanpa pilih-pilih. Kesadarannya hilang dan sangat sensitif terhadap bau darah. Dia beraksi dengan sangat cepat terhadap gerakan tiba-tiba. Dikembangkan dari kode genetik serigala. Faktor penuaan sel tidak berlaku terhadap subjek. Dia bisa hidup jauh lebih lama dari manusia biasa. Kembali ke tahun 1943. Saat Alpha dibuat secara rahasia oleh pihak Jepang, awalnya semua orang di lab rahasia ini gembira. Subjek pertama setelah ratusan objek penelitian gagal, mereka berhasil. Mereka semua bertepuk tangan dengan gembira. Tapi yang tak disangka-sangka, efek samping terhadap bunyi dan gerakan berpengaruh kepada Alpha. Dia terbangun dan mulai membantai semua orang yang ada di lab. Sementara sepasang orang yang melarikan ini tak bisa lepas dari kejaran Alpha. Gonbe terbunuh secara brutal. Sementara Myungju berhasil ditolong oleh Kapten Soku yang kebetulan lewat. Lift terjatuh dengan keras menuju basement dan mengejutkan orang-orang ini. Tentu saja Alpha belum mati. Sementara Dongwei dan pasukan khususnya menggunakan helikopter menuju lokasi kapal Frontier Titan di tengah lautan. Perusahaan farmasi itu bernama Ion Genetic. Semua tentara menyuntikkan obat ke tubuh mereka. Kapten Soku bersembunyi di gudang makanan dengan Myungju. Tak sengaja dia menemukan mayat-mayat rekannya tertumpuk di gudang dan menyuruh Myungju jangan keluar dari sana. Alpha datang dan menghajar Kapten Soku. Dengan luar biasa, Kapten Soku melawan dan mematahkan tangan Alpha. Tapi nasibnya berakhir tragis. Myungju berpura-pura menjadi mayat. Karena suhu yang dingin, Alpha menyangka wanita ini sudah meninggal, lalu pergi dari sana. Alpha mendengar bunyi helikopter dan segera bergerak. Semua pasukan turun dan orang-orang yang selamat juga mendengar bunyi helikopter, menyangka mereka akan dijemput. Lalu mereka bergerak ke atas. Dongwook dan seluruh pasukannya memeriksa. Ternyata itu Myungju yang turun. Dia bercerita situasi yang mengerikan itu kepada Komandan Dongwook. Monster membunuhi semua orang, tapi dia pun dibunuh oleh Dongwook. Dr. Ho dan si bapak tua sampai. Dayon melihat orang-orang ini bersenjata, menyangka orang-orang ini penjahat, mengeluarkan pistolnya lalu mengancam. Sangat disayangkan sekali, nona cantik kita akhirnya juga tewas. Dong Il datang terlambat, melihat Dayon juga terbunuh. Saat Dongwook dan pasukannya akan membunuh ketiga orang ini, Dong Il bergerak. Ternyata Dong Il juga manusia hasil percobaan dari Ion Genetic. Dia melawan. Dongwook merobek bajunya. Ternyata orang ini adalah proyek gagal dari Ion Genetic. Ternyata Dong Il sengaja membunuh di Filipina agar bisa naik ke kapal untuk menemukan perusahaan Ion Genetic di Korea. Akhirnya Dongwook mengingat orang ini. Dong Il awalnya adalah seorang pegawai gudang biasa. Yang dia tidak tahu, dia bekerja di gudang rahasia Ion Genetic. Salah satu subjek yang ada di sana mengamuk dan mulai membunuhi orang-orang. Saat itulah Dongwook dan pasukannya datang untuk membereskan kekacauan. Karena dia masih hidup, dia ditangkap dan digabungkan dengan subjek penelitian yang lain. Tidak semua subjek bisa melewati uji coba. Hampir 90% subjek gagal dan meninggal, termasuk Dong Il yang disangka sudah meninggal. Semua mayat-mayat subjek yang gagal dan meninggal akan dibuang lalu dihancurkan. Saat itulah Dong Il sadar dan melarikan diri dari tempat itu. Dong Il kembali ke rumahnya dan mulai dihantui mimpi buruk setiap malam.
Tapi Dongwook dan pasukannya sadar dia masih hidup, lalu mencarinya, membunuh istrinya dan anaknya. Dong-il sangat marah. Dongwook mengingatkan kembali masa-masa buruknya. Pertarungan pun terjadi. Saat itulah Alpha datang dan malah ikut campur. Dongwook memerintahkan habisi Alpha dan ambil kepalanya. Dong-il pun mulai membunuhi anak buah Dongwook satu persatu. Alpha masih terlalu kuat buat anak buah Dongwook, tapi dia bertemu lawannya. Komandan Dongwook juga hasil penelitian yang lebih sempurna darinya. Alpha dikalahkan, dan seluruh anak buah Dongwook juga dikalahkan oleh Dong-il. Dr. Ho dan si bapak tua juga terbunuh saat ingin memaksa pilot helikopter jalan. Kembali ke dalam, Alpha dikalahkan Direktur Dongwook. Hanya tinggal Dong-il dan Direktur Dongwook. Pertarungan brutal kembali terjadi. Dong-il yang diingatkan tentang bagaimana Dongwook membunuh anaknya membuat pria ini ngamuk. Dan Dongwook terjatuh dari kapal setelah tertusuk. Dong-il mengejarnya dan ikut terjun ke laut. Di sebuah pulau selatan, Mindanao, Filipina. Disinilah fasilitas rahasia Ion Genetik. Direktur Pyo ingin memindahkan seluruh fasilitas ke Korea. Tapi orang-orang di sini mengatakan biayanya pasti akan sangat besar. Seluruh subjek di sini sangat agresif dan berbahaya. Tapi Direktur Pyo tetap akan memindahkan semuanya. Sebuah pintu dibuka. Ada anak remaja yang terkurung di sana. Dan remaja ini adalah anak dari Dong-il. Subjek yang terbentuk secara genetik dari ayahnya, bukan dari suntikan serum. Ternyata Dongwook tidak membunuh bayi ini ketika matanya secara alami berubah. Dan rahasia yang mengejutkan, Direktur Pyo adalah generasi yang sama dengan Alpha. Pria ini telah hidup lebih dari 100 tahun. Di sebuah bagian ujung laut Korea, sosok tubuh keluar dari lautan. Pria ini ternyata adalah Dong-il. Dia akan melanjutkan misi balas dendamnya kepada orang-orang yang membuat seluruh keluarganya hancur. Dan film pun berakhir.